Kitab suci yang berusia 1.500 tahun lebih ini berisi 81 kitab. Sementara Alkitab yang dikenal kebanyakan orang hanya 66. Perbedaan yang hilang itu, 15 kitab, menyimpan catatan detail tentang Yesus yang tak pernah disertakan dalam versi yang diberikan ke dunia barat. Seorang pembuat film Hollywood dilaporkan menemukan naskah ini. Dan apa yang ditemukannya di dalam tidak sesuai dengan cerita yang bertahun-tahun ia coba angkat ke layar perak. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Injil Garima. Itu bukan kebetulan. Di dalam sebuah biara di utara Ethiopia, dijaga oleh para biarawan yang telah melindunginya selama lebih dari 1.000 tahun, tersimpanlah naskah-naskah Kristen tertua yang pernah ditemukan. Alkitab Abyssinian, lebih dikenal secara formal sebagai Alkitab Ortodoks Ethiopia, bukanlah temuan baru. Para cendekiawan sudah mengetahuinya selama puluhan tahun. Tetapi masyarakat umum sebagian besar dijaga jarak dari apa yang ada di dalamnya. Ethiopia memiliki salah satu tradisi Kristen tertua di bumi. Gereja Ortodoks Ethiopia melacak akarnya hingga abad keempat. Sejarawan bahkan mendorong koneksi itu lebih awal, ke kisah sida-sida Ethiopia dalam Kisah Para Rasul, seorang pria yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya sebelum Filipus mendekatinya di jalan. Pertemuan yang singkat dalam kanon Alkitab itu dianggap oleh umat Kristen Ethiopia sebagai momen pendirian iman mereka. Ini penting karena berarti Ethiopia menerima kekristenan secara mandiri. Bukan dari Roma. Bukan dari Konstantinopel. Dari garis keturunan langsung yang sudah ada sebelum konsili-konsili, dekrit-dekrit, dan keputusan politik yang membentuk apa yang disebut dunia barat sebagai Alkitab. Alkitab Ethiopia mencakup kitab-kitab seperti Kitab Henov, Kitab Yobel, dan Gembala Hermas. Ini bukanlah puisi-puisi spiritual yang kabur. Semuanya terperinci, terstruktur, dan berisi bagian-bagian tentang Yesus, tentang malaikat, tentang sifat penciptaan, yang dibaca dengan cara yang sangat berbeda dari apapun dalam King James Version. Kitab Henov saja dikutip langsung dalam Perjanjian Baru, dalam Kitab Yudas. Namun kitab itu dikeluarkan, disisihkan, dinyatakan non-kanonik oleh konsili-konsili yang bertemu berabad-abad setelah Yesus berjalan di bumi. Siapa yang membuat keputusan itu? Manusia. Manusia terpelajar, berkuasa, terhubung secara politis yang hidup pada masa Kekaisaran Romawi berusaha menyatukan agamanya dengan cara yang sama seperti menyatukan jalan-jalannya, sebagai sistem kontrol. Itu bukan teori konspirasi. Itu sejarah yang terdokumentasi. Dan itu memunculkan satu pertanyaan yang tenang namun serius. Jika manusia-manusia itu memutuskan apa yang tinggal dan apa yang dikeluarkan, apa sebenarnya yang mereka pilih untuk tidak disertakan? Jawabannya, yang tersimpan di biara Ethiopia itu, telah ada selama ini. Mel Gibson bukanlah seorang teolog. Tapi dia mungkin sesuatu yang lebih berbahaya bagi lembaga-lembaga mapan, seorang percaya sejati dengan sumber daya. Pada tahun 2004, Gibson merilis The Passion of the Christ. Film itu menjadi salah satu film terlaris dalam sejarah. Brutal, terperinci, dan sangat personal. Gibson membiayainya sendiri setelah setiap studio besar Hollywood menolaknya. Dia tidak sedang membuat produk komersial. Dia sedang membuat pengakuan iman. Yang kebanyakan orang tidak tahu adalah apa yang terjadi setelah film itu. Gibson tidak berhenti meneliti. Dia terus melangkah. Dilaporkan dia menghabiskan tahun-tahun setelah The Passion berkonsultasi dengan teolog, sejarawan, dan cendekiawan agama di berbagai benua. Dia sedang mengerjakan Sekul, sebuah film tentang kebangkitan. Namun di suatu titik dalam proses itu, sesuatu bergeser. Laporan mulai muncul dari orang-orang dekat Gibson bahwa dia telah menemukan teks-teks dari tradisi Ortodoks Ethiopia. Bahwa dia menghabiskan waktu mempelajari kanon yang lebih luas, Alkitab 81 kitab yang sebagian besar diabaikan dunia barat, dan bahwa apa yang ditemukannya di dalam teks-teks itu tidak sekadar menambah detail pada cerita yang dikenalnya. Itu membingkai ulang cerita tersebut. Sekarang, untuk tepat, Gibson belum membuat pernyataan publik yang terdokumentasi yang mengonfirmasi setiap detail tentang apa yang dia baca atau bagaimana hal itu memengaruhinya. Apa yang kita ketahui disatukan dari wawancara, dari pernyataan yang dibuat oleh cendekiawan agama yang berkonsultasi dengannya, dan dari pergeseran yang nyata dalam cara dia mulai berbicara tentang Yesus pada tahun-tahun setelah The Passion. Dia berhenti menggambarkan Yesus semata-mata sebagai hamba yang menderita.
Dia mulai berbicara tentang Yesus sebagai sosok dengan kompleksitas luar biasa. Seorang pria yang, dalam teks-teks Ethiopia, digambarkan dengan kedalaman psikologis dan emosional yang hanya sebagian ditangkap oleh keempat Injil kanonik. Dalam tradisi Ethiopia, Yesus lebih banyak menangis. Dia lebih banyak bertanya. Dia berbicara panjang lebar tentang sifat penderitaan dengan cara yang terasa kurang seperti doktrin dan lebih seperti pengalaman hidup. Ada bagian-bagian, terutama dalam teks-teks yang terhubung dengan kanon Ethiopia yang lebih luas, di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya bukan sebagai guru yang memberi kuliah, tetapi sebagai seorang teman yang sedang memproses kesedihan. Potret itu tidak berbahaya bagi iman. Tapi itu merepotkan bagi lembaga-lembaga tertentu yang telah membangun otoritas berabad-abad pada gambaran yang sangat spesifik dan sangat terkontrol tentang siapa Yesus itu. Gibson, apapun kekurangan pribadinya yang banyak itu, tampaknya benar-benar terguncang oleh hal ini. Bukan dalam keyakinannya, tapi dalam pemahamannya tentang apa yang telah diberikan kepadanya dan apa yang telah diam-diam diambil sebelum pernah sampai kepadanya. Pertanyaan itu, apa yang diambil, dan mengapa, mengarah langsung ke teks-teks itu sendiri. Dan apa yang dikatakan teks-teks itu tentang Yesus adalah di mana investigasi ini menjadi sangat spesifik. Buka Alkitab Ethiopia dan sesuatu menjadi jelas hampir segera. Yesus yang digambarkan dalam teks-teks ini bukanlah sosok sederhana yang dihasilkan oleh berabad-abad seni religius barat dan pelajaran sekolah minggu. Dia bukan pria bersuara lembut berjubah putih berdiri dalam cahaya keemasan. Dia adalah sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang ada, menurut teks-teks ini, jauh sebelum Bethlehem. Kitab Henof, salah satu teks paling signifikan dalam kanon Ethiopia, menggambarkan sosok yang disebut anak manusia. Sosok ini tidak lahir dalam kitab Henof. Dia diwahyukan. Dia sudah ada sebelum penciptaan. Dia ditunjukkan kepada Henof dalam sebuah penglihatan sebagai makhluk dengan otoritas luar biasa yang sudah hadir sebelum bintang-bintang ditempatkan di langit. Teologi Kristen Ethiopia telah lama mengidentifikasi sosok ini langsung dengan Yesus. Ini mengubah garis waktu secara mendalam. Dalam kanon Barat, Yesus masuk ke dalam sejarah pada kelahirannya. Kisahnya dimulai di Bethlehem dan berakhir, lalu dimulai lagi, di Yerusalem. Namun dalam kerangka Ethiopia, Yesus adalah sosok kosmik yang sudah ada sebelumnya yang memasuki sejarah manusia pada titik tertentu untuk tujuan tertentu. Inkarnasi bukanlah awal dari cerita. Itu adalah satu babak dalam sesuatu yang jauh lebih panjang dan jauh lebih besar. Kitab Yobel menambahkan lapisan lain. Kitab itu menceritakan kembali peristiwa-peristiwa kejadian tetapi dengan detail tambahan. Kitab itu menempatkan malaikat, utusan ilahi, dan sosok surgawi dalam peran aktif sepanjang sejarah manusia dengan cara yang terhubung langsung dengan narasi perjanjian baru. Sosok Yesus, dalam kerangka yang diperluas ini, ditenun ke dalam ciptaan itu sendiri, bukan disisipkan ke dalamnya. Lalu ada kitab pertama Clement, yang termasuk dalam kanon Ethiopia tetapi dikeluarkan dari Alkitab Barat. Kitab itu berisi teologi Kristen awal yang mendahului banyak keputusan doktrinal yang dibuat pada konsili Nicea tahun 325 m. Potret Yesus dalam Clement kurang institusional. Kurang didefinisikan oleh kredo. Lebih fokus pada transformasi, pada kehidupan batin, pada hubungan dengan yang ilahi yang bersifat personal dan langsung. Apa yang muncul dari membaca teks-teks ini bersama-sama adalah Yesus yang secara bersamaan lebih kuno dan lebih intim daripada versi yang dibesarkan oleh kebanyakan orang Kristen Barat. Dia tidak kurang ilahi dalam teks-teks ini. Dia berbeda secara ilahi. Dia adalah sosok yang kemanusiaannya dianggap serius, yang rasa laparnya, kelelahannya, respons emosionalnya terhadap orang-orang di sekitarnya digambarkan dengan kekhususan yang terasa hampir seperti biografis. Dan kekhususan itulah yang justru membuat lembaga-lembaga tertentu tidak nyaman. Karena Yesus yang dapat dikenal terlalu pribadi lebih sulit untuk dimediasi. Lebih sulit untuk ditempatkan di belakang otoritas satu gereja, satu konsili, satu versi kitab. Pertanyaannya bukanlah apakah teks-teks ini otentik. Banyak cendekiawan menerima bahwa memang demikian. Pertanyaannya adalah mengapa teks-teks itu dipisahkan dari cerita sejak awal. Pada tahun 325 m, Kaisar Romawi Konstantinus mengadakan pertemuan. Itu diadakan di kota bernama Nicea, yang sekarang menjadi Turki modern. Para uskup datang dari seluruh dunia Kristen. Mereka berdebat, bertengkar,
dan akhirnya memberikan suara tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang sifat Yesus dan struktur keyakinan Kristen. Ini adalah Konsili Nicea pertama. Itu adalah salah satu pertemuan paling konsekuensial dalam sejarah manusia. Apa yang kebanyakan orang tidak pernah diberitahu adalah apa lagi yang diputuskan di sana dan dalam konsili-konsili yang menyusul. Bentuk Alkitab, apa yang masuk dan apa yang tinggal di luar, tidak diturunkan dari langit. Itu dinegosiasikan. Itu didebatkan oleh manusia yang memiliki hubungan politik, persaingan teologis, dan dalam banyak kasus, koneksi langsung ke kekuasaan kekaisaran. Konstantinus sendiri memiliki minat yang sangat spesifik pada kekristenan yang bersatu. Iman yang terfragmentasi adalah kelemahan di kekaisarannya. Yang bersatu adalah alat. Ini bukan spekulasi. Sejarawan di seluruh lembaga sekuler dan religius telah mendokumentasikan proses ini secara rinci. Teks-teks yang dikeluarkan tidak dibuang karena terbukti palsu. Banyak yang dikeluarkan karena merepotkan. Karena mereka menyajikan versi Yesus, penciptaan, otoritas ilahi yang tidak cocok dengan kerangka kelembagaan yang muncul yang dibutuhkan Roma. Injil Thomas, ditemukan di Mesir pada tahun 1945, berisi 114 ucapan yang diatribusikan kepada Yesus. Banyak di antaranya memiliki paralel langsung dengan Injil kanonik. Itu dikeluarkan. Kitab Henof dikutip oleh bapak-bapak gereja awal, dirujuk dalam perjanjian baru itu sendiri, dan banyak dibaca di komunitas Kristen awal. Itu dikeluarkan. Gembala Hermas dianggap sebagai kitab suci oleh beberapa penulis Kristen paling awal. Itu dikeluarkan. Dan gereja Ethiopia, yang berada di dataran tinggi Afrika Timur, sebagian besar tidak tersentuh oleh otoritas gerejawi Roma, menyimpan semuanya. Ini adalah poin kritisnya. Gereja Ortodoks Ethiopia tidak memberontak terhadap keputusan Roma. Itu hanya mendahului jangkauan penuh otoritas Roma. Itu telah membentuk kanonnya. Sudah membangun teologinya. Sudah menetapkan pemahamannya tentang siapa Yesus sebelum konsili-konsili bertemu untuk mendefinisikannya bagi orang lain. Apa yang tersisa di Ethiopia bukanlah pemberontakan. Itu adalah pelestarian. Dan di dalam pelestarian itu terdapat detail-detail, spesifik, bertekstur, berdasar secara historis, tentang kehidupan dan sifat Yesus yang tidak diakses oleh dunia barat selama 15 abad. Gibson, dalam penelitiannya, dilaporkan menggambarkan ini bukan sebagai kontradiksi imannya tetapi sebagai perluasan darinya. Sebuah pemulihan sesuatu yang telah diam-diam disisihkan bukan karena salah tetapi karena terlalu rumit untuk sistem yang sedang dibangun di sekitarnya. Sistem itu telah membentuk dunia selama lebih dari 1000 tahun. Dan itu dibangun, sebagian, di atas sebuah ketiadaan. Ketika para peneliti mulai mengajukan pertanyaan serius tentang Alkitab Ethiopia, sesuatu yang menarik terjadi. Para cendekiawan akademis terlibat dengan hati-hati. Mereka memilih kata-kata dengan presisi. Mereka mengakui legitimasi historis dari kanon Ethiopia. Mereka mengonfirmasi bahwa teks-teks yang dikeluarkan itu kuno, signifikan secara teologis, dan bahwa penghapusan mereka dari Alkitab Barat adalah proses yang dibentuk oleh kekuatan politik dan institusional serta spiritual. Dan kemudian, sangat sering, mereka berhenti. Mereka tidak melangkah lebih jauh. Mereka tidak menarik kesimpulan. Mereka kembali ke keamanan bahasa akademis, kata-kata seperti kompleks, bernuansa, memerlukan studi lebih lanjut. Itu bukan ketidakjujuran. Itu sesuatu yang lebih tenang dari itu. Itu adalah perilaku hati-hati dari orang-orang yang mengerti betapa sensitifnya wilayah ini. Para imam berbeda. Para imam ortodoks Ethiopia yang telah menghabiskan hidup mereka dengan teks-teks ini berbicara tentang mereka dengan kepastian tenang yang mencolok. Mereka tidak melihat kanon yang lebih luas sebagai kontroversial. Bagi mereka, itu hanya lengkap. Mereka benar-benar bingung dengan dorongan Barat untuk memperlakukan kitab Henof atau kitab Yobel sebagai materi pinggiran. Teks-teks ini bukan catatan kaki dalam tradisi Ethiopia. Mereka adalah batu fondasi. Pastor Tekeste, seorang cendekiawan dan imam yang berbasis di Addis Ababa yang telah berbicara dengan beberapa peneliti selama bertahun-tahun, menggambarkan reaksi Barat terhadap Alkitab Ethiopia dengan cara yang melekat pada Anda. Dia berkata, secara sederhana, bahwa ketika orang-orang dari luar Ethiopia menemukan teks-teks ini untuk pertama kalinya, mereka sering mengalami sesuatu antara wahyu dan resistensi.
Mereka merasakan beban dari apa yang mereka baca. Dan kemudian mereka merasakan ketidaknyamanan karena menyadari bahwa mereka tidak pernah diberi itu. Ketidaknyamanan itu signifikan. Karena itu menunjuk pada sesuatu yang melampaui teologi. Itu menunjuk pada psikologi keyakinan yang diwariskan. Kebanyakan orang di dunia barat tidak memilih Alkitab mereka. Itu diberikan kepada mereka. Oleh orang tua, oleh gereja, oleh budaya yang telah mewarisinya dari lembaga-lembaga yang membuat keputusan spesifik tentang seperti apa kebenaran itu dan siapa yang berwenang untuk mendefinisikannya. Tradisi Etiopia tidak pernah melalui penyempitan khusus itu. Pemahamannya tentang Yesus tidak pernah disaring melalui kebutuhan kekaisaran Romawi. Dan karena itu potretnya tentang dia mempertahankan dimensi-dimensi yang diam-diam hilang dari versi Barat. Dimensi-dimensi itu penting. Bukan karena mereka membalikkan narasi sentral kekristenan. Mereka tidak. Yesus tetap lahir, tetap mengajar, tetap mati, tetap bangkit dalam teks-teks Etiopia. Intinya tetap utuh. Tetapi tekstur di sekitar inti itu, kompleksitas, prakeberadaan, kedalaman emosional, skala kosmik, jauh lebih kaya. Dan kekayaan itu memunculkan pertanyaan yang sederhana namun tidak nyaman. Jika ini selalu ada, duduk di sebuah biara di utara Ethiopia, dijaga oleh para biarawan yang tidak pernah menyembunyikannya. Siapa sebenarnya yang memilih untuk tidak memberitahu kita? Ini adalah bagian di mana kebanyakan dokumenter akan memberi Anda jawaban yang bersih. Mereka akan memberitahu Anda bahwa semua yang Anda percayai salah. Bahwa gereja berbohong. Bahwa Yesus adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Bahwa Alkitab Etiopia menulis ulang sejarah dalam satu gobakan dramatis. Bukan itu kesimpulan dari investigasi ini. Apa yang disimpulkan oleh investigasi ini lebih tenang. Dan dalam banyak hal, lebih meresahkan daripada sekadar wahyu sederhana. Alkitab Etiopia tidak menghancurkan kisah Yesus. Itu memperdalamnya. Itu menambahkan dimensi yang hadir dalam kekristenan awal dan secara bertahap, sengaja, dan institusional dikurangi selama berabad-abad. Apa yang tersisa setelah pengurangan itu tidak salah. Tapi itu tidak lengkap. Dan ketidaklengkapan, ketika sistemik dan berkelanjutan lintas generasi, mulai berfungsi seperti penghapusan. Pertimbangkan apa yang tidak pernah diakses oleh rata-rata orang Kristen Barat. Yesus yang sudah ada sebelum penciptaan. Yesus yang kehidupan emosionalnya digambarkan dengan kekhususan biografis. Yesus yang tertanam dalam kerangka kosmik yang membentang dari malaikat-malaikat Henov hingga penghakiman terakhir dengan cara-cara yang hanya sebagian ditangkap oleh kanon 66 kitab. Yesus yang, dalam tradisi Etiopia, bukanlah properti dari lembaga manapun karena dia tidak pernah sepenuhnya terkandung oleh satu lembaga pun. Itulah yang dikurangi, tidak dihilangkan, dikurangi, dan pengurangan itu membentuk segalanya. Itu membentuk bagaimana peradaban Barat berpikir tentang otoritas ilahi. Itu membentuk hubungan antara lembaga dan individu. Itu membentuk siapa yang diizinkan untuk menafsirkan kebenaran dan siapa yang diharuskan untuk sekadar menerimanya. Mel Gibson, terlepas dari semua kontroversi yang menyelimuti dirinya sebagai pribadi, tampaknya telah mengalami ini dan benar-benar berubah karenanya. Film kebangkitannya yang direncanakan telah dibahas selama bertahun-tahun. Itu belum dibuat. Orang-orang yang dekat dengan proyek tersebut menunjukkan bahwa Gibson berjuang bukan dengan pembuatan filmnya tetapi dengan pembingkaiannya. Dengan bagaimana menceritakan kisah yang lebih besar dari versi yang awalnya ia ingin ceritakan. Pergumulan itu jujur. Itu mencerminkan sesuatu yang nyata. Karena begitu Anda menemukan potret lengkapnya, sosok kosmik yang sudah ada sebelumnya dari Henov, Yesus manusia yang hadir secara emosional dari teks-teks Etiopia yang lebih luas, kekristenan awal yang kaya secara teologis yang ada sebelum konsili-konsili mempersempitnya, Anda tidak dapat begitu saja kembali ke versi yang disingkat dan merasa itu sudah cukup. Para biarawan di utara Etiopia telah mengetahui hal ini selama lebih dari 1000 tahun. Mereka tidak pernah kehilangan gambaran yang lebih lengkap. Mereka tidak pernah harus memulihkannya karena mereka tidak pernah menyerahkannya. Seluruh dunia baru mulai bertanya mengapa ia melakukannya. Dan pertanyaan itu, lambat, serius, dan sudah lama tertunda, mungkin merupakan investigasi keagamaan paling penting dari generasi ini. Bukan karena itu mengubah iman, tapi karena itu mengembalikan sesuatu kepadanya. Sesuatu yang selalu benar.
selalu hadir. Dan dengan tenang, dengan sabar, menunggu untuk ditemukan lagi.